Peristiwa 10 November tahun 1945 di Surabaya. Sebenarnya ada peristiwa apa sih di Surabaya pada tanggal 10 November ini? Yuk, mari kita simak penjelasannya. Kalian pasti tahu kan apabila setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Kalian tahu nggak kalau pertempuran pada tanggal 10 November ini merupakan perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah revolusi nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme loh. Kalian pasti tahu kan kalau tanggal 17 Agustus tahun 1945 Ir Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tahu pada tanggal 25 Oktober tahun 1945 Brigade 49 dari Divisi 23 Sekutu yang berkekuatan sekitar 5.000 tentara mendarat di Surabaya loh, di bawah pimpinan Brigadir Albertine Walden Southern Melebi. Kalian tahu nggak kalau tugas tentara Inggris adalah melucuti tentara Jepang, membebaskan tawanan perang yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Tetapi, tentara Inggris yang datang juga membawa misi yang lain, yaitu mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda loh. Tentara Inggris yang datang ke Indonesia tergabung dalam AFNI, yaitu Allied Forces Netherlands East Indies bersama pasukan NICA, Netherlands Indies Civil Administration yang berniat merebut kembali Indonesia loh. Pada tanggal 26 Oktober tahun 1945, Inggris melakukan serangan pertama loh yang dipimpin oleh Kapten Shaw yang menyerang penjara Kalisosok. Dan mereka dapat membebaskan Kolonel Hire yang dulunya ditawan oleh Jepang loh. Pada tanggal 27 Oktober tahun 1945, tentara Inggris menguasai pangkalan udara Tanjung Perak, kantor pos besar, dan gedung Bank Internatio. Pihak Inggris juga menyebarkan pamflet yang berisikan agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata-senjata yang dirampas dari tentara Jepang. Sehingga pada tanggal 27 sampai 29 Oktober tahun 1945 terjadilah perang selama 3 hari dan akhirnya para pejuang berhasil merebut beberapa wilayah yang sebelumnya dikuasai pasukan Inggris loh. Kalian tahu nggak pada tanggal 30 Oktober tahun 1945 sekitar pukul setengah 9 malam di gedung Internatio dekat Jembatan Merah, mobil yang ditumpangi Brigadir Jenderal Malabi berpapasan dengan sekelompok misili Indonesia loh. Kesalahpahaman yang menyebabkan terjadinya tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi. Karena kematian Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Malabi yaitu Mayor Jenderal Eric Gordon Robert Mansell untuk mengeluarkan ultimatum. Ultimatum tersebut disebarkan melalui pamflet-pamflet udara oleh tentara Inggris loh. Isi dari ultimatum tersebut adalah semua pemimpin dan para pemuda Indonesia harus menyerahkan senjatanya di tempat-tempat yang telah ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas selambat-lambatnya pukul 6 pagi pada tanggal 10 November tahun 1945. Jika sampai batas waktunya tidak menyerahkan senjata, Surabaya akan kami serang dari darat, laut, dan udara. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia dan rakyat pun dilindungi oleh Pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dipimpin oleh Kolonel Sungkono dan Tentara Republik Indonesia Pelajar atau TRIP yang dipimpin oleh Mas Isman. Arek-arek Surabaya dan para pejuang berjanji akan mempertahankan Surabaya sampai titik darah penghabisan loh. Dari sinilah munculnya semboyan merdeka atau mati dan sumpah pejuang Surabaya tetap merdeka.
Kedaulatan negara dan bangsa Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus tahun 1945 akan kami pertahankan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, bersama, bersatu, ikhlas, berkorban dengan tekad merdeka atau mati, sekali merdeka tetap merdeka. Pada tanggal 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan. Pasukan sekutu mendapatkan perlawanan dari pasukan dan misil Indonesia. Rakyat Indonesia berhasil menahan serangan dari tentara Inggris selama 3 minggu loh. Pertempuran yang tidak seimbang selama 3 minggu telah mengakibatkan sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban. Sebagian besar adalah warga sipil loh. Selain itu, diperkirakan 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya yang hampir hancur total karena serangan sekutu. Sementara di pihak Inggris tercatat 1.500 tentara Inggris tewas, hilang, dan luka-luka. Terima kasih loh telah menyimak video ini sampai akhir. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thank you.